serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam tayangan ibadah online GKKB Jemaat Nangapino. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali mengikuti ibadah siaran online ini, dan kami mengajak dan mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk boleh mengikuti tayangan kami yang berikutnya. Baik, kita sudah akan mulai ibadah hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sidang jemaat, kita sudah akan masuk dalam saat teduh mulai. Kita akan menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Kita juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, serta berkat anugerah yang telah Dia limpahkan di atas setiap kita. Saat teduh selesai. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Bintang delapan dan bunyi
memanggilku. Di Kristus nama itu sukacita amat besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat indah Tuhan buatlah. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah saat ini, mari kita bersahati menyerahkan ibadah kita dalam doa. Kita mentabiskan ibadah ini melalui doa kita. Kita berdoa. Ungkapan kekaguman kami akan kebesaran Allah, maka jiwa kami memuji-muji-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Allah yang empunya kehidupan kami, bahkan yang senantiasa menuntun langkah kami. Kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan dari hari-hari kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda saat ini ya Tuhan, kami kembali dibawa untuk menjalankan ibadah secara online. Tetapi kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memakai setiap ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka daripada itu kami pertaruhkan setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan. Biar Engkau berapi khusus dan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Bahkan hikmat marifat Allah yang melampaui segala akal, yang akan menaungi setiap pribadi dengan talenta karunia yang datang daripada Tuhan. Sehingga setiap pribadi Engkau pakai dengan heran dalam pelayanan ini ya Bapak. Kami teringat ya Tuhan saat ini buat jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada banyak ya Tuhan kami mendengar mereka mengalami sakit hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Maka daripada itu kami mohonkan kasih-Mu ya Tuhan bagi mereka. Biarlah Engkau mencurahkan biru-biru-Mu sehingga ada pemulihan kesehatan terjadi bagi mereka yang sakit hari ini. Yang mengalami ketakutan karena pandemi yang terus-menerus melanda ini. Kami berdoa Tuhan yang akan menguatkan iman mereka, memberikan mereka pengharapan yang teguh, dan menghilangkan ketakutan dalam diri mereka, sehingga mereka boleh berani melangkah menatap ke depan, karena mereka yakin dengan iman bahwa Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Engkau yang akan menguatkan dan menuntun. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat kami yang hari-hari ini mungkin mereka sedang berduka cita karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan menguatkan mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan melekat di hati mereka. Di tengah-tengah kedukaan yang mereka alami, mereka bisa melihat Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi hidup mereka. Kami bersyukur buat ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami pertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai berakhir. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami pertaruhkan ibadah ini, kami tak izinkan kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan yang ingin berperkara, mengambil keuntungan di tengah-tengah ibadah kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah ini, nama Tuhan saja yang menaungi kami, yang akan menuntun kami. Bahkan kami boleh menikmati ibadah ini, mendapatkan sukacita dan pengharapan, bahkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Maka daripada itu ya Tuhan, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
bersama orang-orang yang percaya di seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Yang pertama kita dengan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan telah dari pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本地比拉多所生生的，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从圣中复活升天，坐在主上帝的右边，将来并从那里降临审判我们死人。我信圣灵，我信圣母的教会，我信圣徒相通，我信主的圣灵，我信圣体复活，我信永生。 Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih, kita sudah akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sambil kita menyanyikan sebuah pujian untuk memuliakan Tuhan. Sandar pada lengan yang tetap. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama meneduhkan hati, menundukkan diri kita, dan mempertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Biarlah hikmat marifat Allah yang melampaui segala akal. Ia akan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga
apa yang kami renungkan hari ini, Roh Kudus yang akan menerjemahkan ke dalam pengertian dan pemahaman kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan ini, menjadi kekuatan buat kami di masa sukar hari-hari ini. Hamba terbatas, sembunyikan hamba di belakang salib Kristus. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan, melainkan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini minggu kedua kita dibawa untuk kembali melakukan ibadah secara online. Kerinduan kami, hamba-hamba Tuhan, dapat menyapa jemaat langsung melalui ibadah bersama di gedung gereja. Tapi kondisi ini menjadi hambatan bagi kita. Harapan saya, ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah setiap kita mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan. Pesan saya untuk kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga pola hidup sehat. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan maksimal, maka biarlah Tuhan, Ia akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, tetap tenang. Tetap tenang. Muncul sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa selaku orang percaya, kita dapat tetap tenang di masa ini? Padahal kita bersama tahu bahwa kondisi dunia hari-hari ini sangat-sangat genting. Coronavirus atau dikenal luas dengan singkatan COVID-19 adalah wabah pandemik yang saat ini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Saking cepatnya penularan virus ini sehingga membuat masyarakat global begitu ketakutan. Belum lagi isu varian baru yang membawa gelombang dahsyat, membuat masyarakat secara luas semakin was-was. Pada akhirnya banyak orang-orang mulai lagi merasakan kondisi yang sama seperti pertama kali kita mengalami COVID-19. Orang-orang mulai menyetok barang-barang kebutuhan sehari-hari secara masif. Banyak orang khawatir tidak bisa mendapatkan bahan pokok yang cukup, sehingga tidak akhirnya mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Seperti masker, produk-produk antiseptik menjadi barang langka kembali, lantaran setiap orang ingin melindungi diri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua tindakan antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, kalau boleh jujur, itu didorong oleh rasa takut yang begitu besar, rasa khawatir yang begitu besar. Khawatir bagaimana kalau kondisi semakin memburuk, apakah saya bisa bertahan, apakah ini mencukupi, apakah ini akan ada dan tidak. Sehingga dorongan itu membuat setiap pribadi melakukan tindakan antisipasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat realita ini, maka dapat kita simpulkan bahwa hal yang paling dibutuhkan dunia saat ini adalah harapan. Di tengah-tengah kondisi yang semakin memburuk, kasus yang semakin berkembang begitu cepat. Kita lihat negara-negara tetangga kita, ambil contoh saja India. Porak-poranda disebabkan oleh virus ini. Banyak orang yang tadinya memiliki pengharapan kepada Tuhannya. Kalau Pak Ibu melihat berita, banyak orang-orang India hari-hari ini sudah mulai membuang sembahan-sembahannya. Mereka mengatakan, mana sembahan kami yang selama ini kami sembah? Kenapa tidak bisa melepaskan kami dari kondisi ini? Banyak patung-patung tuangan yang mereka buat sudah mulai mereka pecahkan, mereka buang. Ini contoh sebuah tindakan, sebuah reaksi, sebuah sikap
yang menunjukkan bahwa pengharapan yang tadinya mereka letakkan kepada satu pribadi, sampai titik ini pengharapan itu menjadi sirna. Maka dapat disimpulkan bahwa hal yang paling dibutuhkan dalam kondisi ini yaitu harapan. Pertanyaan bagi kita, di tengah-tengah banyak orang mulai antipati akan solusi, harapan mulai pudar. Banyak orang yang hari ini merasa pesimis dengan situasi. Pertanyaannya bagi kita selaku orang percaya, akankah kita yang mengaku anak-anak Tuhan, akankah kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus juga akan jatuh ke dalam keputusasaan karena situasi ini? Akankah kita juga mengalami situasi yang sama seperti orang di luar sana, yang mulai antipati dengan solusi, yang mulai merasa khawatir, mulai merasa sepertinya tidak ada harapan, bahkan mereka mulai kecewa kepada Tuhannya? Akankah anak-anak Tuhan akan mengalami situasi yang sama juga? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata bahwa iman itu berbicara tentang mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kondisi sekitar kita yang kehilangan harapan, apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Kalau kita mengacu kepada kata iman tadi, sesuatu yang tidak kita lihat, itu harapan. Iman di dalam sana. Kalau kita berbicara soal itu, maka selaku anak-anak Tuhan, di tengah-tengah situasi penuh kepanikan dan ketakutan, apa yang harusnya kita lakukan? Salah satu tindakan praktis yang berdampak besar yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya itu, kita senantiasa berdoa. Berdoa, berpegang pada firman Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan pribadi serta keluarga. Ini tindakan yang bisa kita lakukan. Namun, ketika kita melihat dunia luar sana, realita yang kita hadapi begitu menakutkan. Ketika rasa takut terus mencengkeram hidup kita, apakah yang dapat menjadi sumber penguat kita? Apakah yang dapat membuat kita tetap tenang? Maka bagian ini menjadi tema yang kita akan angkat bersama. Pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa dalam kondisi ketakutan yang melanda seluruh bumi, kita selaku anak Tuhan diajak untuk tetap tenang? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita belajar dari 3 kebenaran yang dapat menjadi penguat hati dan pikiran kita, yang menjadi kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi situasi saat ini, sehingga kita dapat merealisasikan tema ini, dapat sampai ke pencapaian akhir tema ini, yaitu tetap tenang. Ada kebenaran yang dapat kita pelajari, dan itu menjadi pegangan kita. Ketika kita pegang kebenaran itu, maka saya yakin dengan iman, Bapak Ibu jemaat yang di rumah akan tetap tenang menghadapi situasi ini. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang menjadi penguat hati dan pikiran kita dalam menghadapi situasi saat ini, sehingga kita dapat tetap tenang, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas-bebasnya seperti biasa. Sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina untuk mengisolasi diri. Beberapa negara dengan penyebaran virus cukup luas sudah melakukan lockdown berkali-kali.
Bahkan ada pembatasan pergerakan penduduk dengan pembatasan sosial berskala besar. Di Indonesia saja, hampir sebagian besar wilayah itu sudah menerapkan sekolah yang sistem belajarnya di rumah. Kemudian perkantoran, orang-orang kantor hari ini banyak yang bekerja dari rumah. Selain pembatasan aktivitas-aktivitas ini, banyak orang juga dikuasai oleh perasaan yang tidak berdaya. Corona begitu banyak melumpuhkan sendi-sendi kehidupan manusia hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak berdaya, rasa takut, rasa panik, rasa cemas menyelimuti keseharian hidup kita. Setiap detik, informasi mengenai virus corona memenuhi dinding media sosial. Ada banyak kenalan, bahkan orang dekat kita yang kita dengar hari ini, mereka terinfeksi oleh virus ini. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Betul ya? Ada rasa itu ya Bapak Ibu alami ya. Secara manusia itu perasaan yang wajar kita alami. Karena situasi sekitar kita yang begitu mencekam. Tetapi Alkitab hari ini menguatkan kita. Sebagai orang percaya yang mengetahui sebuah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, maka kemerdekaan yang diperoleh melalui pengetahuan akan kebenaran itu seharusnya memampukan kita untuk dapat bertahan dan kuat menghadapi situasi ini. Tetapi realitanya, kita seperti kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun secara mental hari ini. Kita seperti kehilangan kemerdekaan karena kita terhimpit oleh situasi dan tidak berdaya hari ini. Lalu muncul di pertanyaan di kepala kita. Poin yang pertama tadi, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan yang diperoleh melalui pengetahuan akan kebenaran. Lalu muncul pertanyaannya, apa maksud firman Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Merdeka dari apa? Matius pasal 8 ayat 26 berkata, 26 bagian A, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada 365 ayat di Alkitab yang memuat kata jangan takut. Ketakutan merupakan sebuah pintu menuju dosa. Wow, ini kalimat agak sedikit menjadi pertanyaan besar bagi kita, agak mengganggu pikiran, betul ya? Mengapa pernyataan ini bisa muncul? Realitanya Bapak Ibu, ketika ketakutan kita lebih besar, ketika manusia menunjukkan ketakutannya akan masalah lebih dominan daripada imannya kepada Tuhan, maka di titik itulah manusia sebenarnya sudah jatuh dalam tindakan meragukan kuasa Allah. Wah, ini bisa jadi perdebatan panjang. Tapi bagian ini bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Mengapa? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka kita kembali kepada pernyataan yang di atas tadi, ketika manusia mulai menunjukkan rasa takut lebih besar daripada imannya,
Ketika manusia menunjukkan rasa takut akan masalah lebih besar daripada keyakinannya akan pertolongan Tuhan, maka bagian itu membuahkan tindakan dosa, meragukan kuasa Tuhan. Ketika rasa cemas dan takut membuat kita lebih bergantung kepada diri kita sendiri. Ketika kita merasa kita tidak sanggup menghadapi situasi itu dan kita merasa ketakutan, maka di situ sebenarnya kita sudah mulai melepaskan penyertaan kuasa Tuhan dan mulai menghadapi persoalan itu dengan kacamata kita sendiri. Maka ketika kita mulai bergantung kepada kekuatan kita sendiri, disitulah pangkal dosa yang saya maksudkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka kembali kepada poin yang pertama tadi. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka seharusnya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Seharusnya kebenaran itu yang akan semakin menguatkan kita. Muncul pertanyaan, kebenaran yang mana? Kebenaran yang seperti apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Segala hal yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan menjadi fakta yang harus dipegang oleh orang percaya. Dan kebenaran itu dapat menjadi sumber kekuatan dan kemerdekaan bagi kita. Ada banyak pernyataan kebenaran dalam firman Tuhan. Kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah kita yang mengontrol segalanya. Kebenaran bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, bahkan masalah yang kita hadapi hari ini. Kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan si pemilik dan pencipta alam semesta, punya rencana terbaik bagi kita, meskipun mungkin saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi kita sebagai anak-anak-Nya. Maka setiap kebenaran-kebenaran ini ketika masuk dalam logika dan hati kita, maka kebenaran ini harusnya menjadi sumber kemerdekaan bagi kita. Termasuk kita bisa merdeka dari rasa takut itu. Ada amin? Termasuk kita bisa merdeka dari penjajahan kekhawatiran yang melekat di hati dan pikiran kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, kata firman Tuhan. Alkitab berisi kebenaran bahwa kita tidak perlu takut akan maut. Karena yang paling harus kita takuti adalah kematian kekal, bukan kematian secara fisik. Matius pasal 10 ayat 28 berkata demikian. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes pasal 14 ayat 3. Jika kita memegang teguh semua janji Tuhan, kita akan hidup dengan mental orang yang merdeka. Namun kenyataannya, banyak orang yang terlihat merdeka, tetapi sebenarnya mereka belum merdeka dari situasi ini. Mereka menjadi budak dari ketakutan yang membuahkan dosa. Hidup mereka terlilit kekhawatiran akan hal-hal duniawi. Maka ingatlah, percayalah bahwa kemerdekaan dari Allah sudah memerdekakan kita. Kebenaran bahwa Allah si pemilik hidup kita. Kebenaran bahwa Allah si pencipta alam semesta. Kebenaran bahwa Allah yang sanggup memulihkan dan menolong kita. Harusnya kemerdekaan itu bisa kita raih melalui kebenaran yang memerdekakan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini bukan berarti kita tidak perlu taat pada peraturan pemerintah atau boleh bersikap semaunya di masa pandemi ini. Karena kita sudah merasa kita merdeka, kita tidak takut, tidak khawatir, maka kita hidup tanpa aturan. Itu kita tidak sedang hidup berhikmat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maksudnya, kemerdekaan ini membawa kita bisa lepas dari keperbudakan rasa yang begitu kuat menghimpit kita. Sehingga kita menjadi orang yang bebas. Bebas mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Disinilah peran hikmat Allah yang melampaui segala akal yang akan menuntun kehidupan kita. Kita harus tetap menjaga kebersihan, melakukan social distancing. Namun kita juga jangan khawatir berlebihan. Marilah hidup selayaknya orang beriman.
Karena bukankah kekhawatiran, kata Matius pasal 6 ayat 27, tidak akan bisa menambah sehasta pun dari jalan hidupmu. Maka kekhawatiran itu bukan makin menambah imanmu, bukan menambah umurmu. Tetapi Matius juga berkata, banyak orang yang mati karena ketakutannya mendengar berita itu. Bukan karena hal yang lain, tetapi dorongan ketakutan. Ini kebenaran yang pertama. Sehingga melalui kebenaran ini, setiap kita bisa tetap tenang. Setiap kita bisa bertahan menghadapi situasi yang menghimpit hari ini. Kemerdekaan itu, kebenaran itu, ia akan memerdekakan kita. Kebenaran melalui kebenaran firman Tuhan. Kemudian kebenaran kedua yang menjadi kebenaran yang dapat menguatkan hati dan pikiran kita dalam menghadapi situasi saat ini, sehingga kita dapat tetap tenang, yaitu kebenaran bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Muncul pertanyaan yang sering diperdebatkan oleh orang-orang hari ini. Apakah mewabahnya virus corona merupakan sebuah kebetulan? Ada orang yang mulai berdebat secara teologi, mengatakan apakah ada andil Tuhan di sana sehingga corona ini begitu berkembang? Kita tidak sedang ingin berbicara soal perdebatan itu. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tetapi yang ingin saya garis bawahi dalam situasi ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari ayat ini kita bisa menemukan sebuah fakta, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak pernah lepas dari kontrolnya Allah. Ada banyak hal dalam dunia ini yang belum kita ketahui jawabannya. Karena pengetahuan kita akan Tuhan terbatas. Namun hari ini saya ingin mengajak kita belajar sedikit dari kisah Ayub. Dalam kitab Ayub diceritakan bahwa hidup seorang yang sangat saleh, sekalipun hidupnya begitu berubah drastis dalam waktu sekejap mata. Tetapi Alkitab mencatat, ia seorang yang hidup sangat saleh. Ayub pasal 1 ayat 8 justru menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai, tapi walaupun iblis punya andil untuk mencobai Ayub, di balik itu semua kehidupan Ayub tetap ada dalam kontrolnya Allah. Tuhan memberi batasan kepada iblis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya terhadap Ayub. Itu artinya apa? Artinya kehidupan Ayub ada dalam kontrolnya Allah. Kemudian cerita itu berlanjut. Allah berkata kepada iblis, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Iblis berkata kepada Allah ini ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 11 sampai 12. Sama halnya dengan kisah Ayub, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kondisi yang dialami oleh Ayub tidak diduga olehnya. Tetapi di sana ada dua sisi yang berperan besar dalam kehidupan tatanan dunia, tatanan kehidupan manusia. Ada Allah dan ada iblis di sana. Allah sebagai pribadi yang memiliki kontrol penuh atas kehidupan manusia.
ketika kita menghadapi wabah corona hari ini, kita ingin wabah ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal. Namun di tengah-tengah keinginan kita yang begitu kuat mendorong kita, kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengontrol semuanya. Dan tidak ada satu hal pun yang terluput dari kuasa tangannya. Lukas pasal 12 ayat 6-7 berkata, kalau burung-burung pipit pun tidak dia lupakan, sehelai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, bukankah kebenaran ini juga akan menguatkan kita, membuat kita bisa tetap tenang? Allah mengontrol kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua manusia di dunia ini dari tempat kediamannya yang maha tinggi. Ia menilik semua penduduk bumi. Dikatakan oleh Mazmur 33 ayat 13-14. Sehingga kalau Allah menilik melihat dari keberadaannya di surga, maka tidak sedikit pun kehidupan manusia lepas dari kontrolnya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kedua ini bisa menjadi kekuatan buat kita dan membuat kita tetap tenang. Kemudian kebenaran ketiga yang dapat menjadi penguat hati dan pikiran kita dalam menghadapi situasi saat ini, sehingga kita dapat tetap tenang, yaitu kebenaran bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah janji Tuhan untuk kita. Janji Tuhan yang dapat kita pegang. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatan manusia itu. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mungkin hari-hari ini ketika corona sedang menyerang, kita tidak bisa berbuat banyak di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak bisa melakukan tindakan yang besar sehingga membuat perubahan yang besar yang bisa orang lihat dengan mata. Tetapi ada satu tindakan yang dapat kita lakukan, dan tindakan itu memiliki kuasa yang begitu besar yang bisa mengubah segala sesuatu, yaitu doa. Kita dapat berdoa untuk mereka yang terinfeksi agar dapat dipulihkan dan disembuhkan. Kita dapat berdoa untuk para petugas medis yang bekerja di lini terdepan dalam penanganan ini. Untuk para ilmuwan kita dapat berdoa agar mereka mendapatkan metode pengobatan yang efektif. Untuk para pejabat pemerintah, kita bisa berdoa agar mereka diberikan kebijaksanaan dalam masa-masa sulit ini. Kita juga bisa berdoa untuk keamanan semua orang di seluruh dunia, dan juga untuk hati kita, supaya tetap fokus kepada Tuhan. Doa bukanlah pilihan tambahan ketika semua cara gagal. Manusia mengerjakan apa yang mampu ia kerjakan. Namun ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Mazmur 33 ayat 18-20 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika seluruh dunia, orang di sekitar kita sedang menghadapi tantangan berat, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal daripada Tuhan telah memerdekakan kehidupan kita, termasuk rasa takut dan khawatir kita. Dan itu bisa membuat kita merasa ketenangan. Jadi 3 kebenaran ini hendaklah dapat dipegang oleh setiap jemaat ketika menghadapi kepanikan karena kondisi yang terus-menerus memburuk hari-hari ini. Ketika kekhawatiran mulai melanda hidup, ketika rasa takut mulai menerpa, kiranya 3 kebenaran ini dapat menjadi pegangan kita, sehingga kita dapat tetap tenang di situasi ini. Yang pertama tadi, ada kebenaran yang akan memerdekakan kita, yaitu kebenaran bahwa Allah adalah pribadi yang empunya seluruh bumi ini. Ia Allah yang memperdulikan kita. Ia Allah yang mengontrol kehidupan kita. Dan kebenaran bahwa di balik setiap masalah kita, di balik setiap persoalan kita, di balik setiap pergumulan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, situasi boleh semakin memburuk. Banyak orang di sekitar kita mulai merasa takut dan khawatir. Tapi saya mengimani orang-orang yang diam dalam naungan Tuhan, seperti kata Mazmur 91, akan mendapatkan ketenangan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan sanggup menghadapi badai kehidupan ini. Dan pesan saya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, setiap kita yang mengikuti ibadah ini, percayalah kepada Tuhan. Yakinilah Ia Allah yang mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kalau kita mau menyelidiki persoalan hidup hari-hari ini, kalau kita boleh jujur, banyak situasi yang makin memburuk. Tetapi kalau kita masih bisa hidup, bernapas, menikmati hal yang baik, itu artinya apa? Artinya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ia mengontrol kehidupan kita. Biarlah setiap kita percaya akan pertolongan Tuhan, yakin dengan sungguh, maka Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan tetap tenang dalam situasi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini di sekitar kami ya Tuhan. Membuat kami mengalami kecemasan dan ketakutan. Tapi kami kembali bersyukur kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran akan firman Tuhan yang berbicara lantang kepada kami tentang pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kebenaran yang membawa kami menyadari bahwa Allah tidak pernah diam. Allah selalu mengontrol kehidupan kami. Tidak ada sehelai rambut pun jatuh dari kepala kami, Allah tidak tahu. Kebenaran bahwa Allah itu adalah sumber kelepasan bagi kami. Di balik setiap persoalan dan masalah kami hadapi, tetap ada jalan keluar daripada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kami. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk tetap tenang saat ini. Karena dengan hati yang tenang, pikiran yang teduh terarah kepada Tuhan, kami bisa melewati masa sukar ini. Dan bila pengharapan kami tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan jemaat kami yang sakit saat ini. Yang bergumul dengan iman yang suam-suam kukuh kami berdoa. Tuhan kuatkan imannya. Yang menjauh dari Tuhan, Tuhan kau ditangkap hati mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang setia dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami pertaruhkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Sebagai ucapan syukur kita atas berkat anugerah Tuhan yang telah dicurahkan kepada setiap kita, mari kita mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan menjalankan persembahan, dan kita iringi dengan pujian betapa ku bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan boleh diberikan melalui transfer kepada rekening yang sudah tertera atau akan dijemput oleh petugas TU dari gereja GKKB ke rumah masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara semuanya, Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Dan undang kembali sidang jemaat untuk bangkit diri. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sidang jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Kau ya Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu untuk persembahan, kiranya Engkau suci kuduskan supaya bisa dipakai dalam pekerjaan di tempat ini. Berkati untuk jemaat bertempat ini Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam kehidupan dan beban hidup, kiranya Engkau ya Tuhan yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh.